Five, four, three, two, one, and open the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi nikmat atas kesempatannya bisa berkumpul, kita membuka Zoom meeting ini yang tidak lain memang ini salah satu tugas kita dari dosen filsafat kita Pak Dadang untuk memaparkan materi. Kali ini kelompok kita di kelompok 5 akan memaparkan materi realisme hukum. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya sebagai moderator membacakan sejarah kemunculan ini. Qadri Azizi menyatakan bahwa aliran realisme muncul bermula dari adanya penolakan terhadap aliran positivisme. Gagasan yang dilontarkan adalah pernyataan bahwa kalau positivisme hukum merupakan teori hukum yang benar, maka teori itu akan mencakup semua hukum, termasuk menangani kasus-kasus berat atau hard. Ternyata kasus-kasus berat ini tidak diatur oleh aturan-aturan yang ada. Atau dengan pertanyaan apakah legal positivisme menjalankan teori yang benar mengenai sistem peradilan, khususnya dalam menyelesaikan kasus-kasus berat, ternyata pernyataan ini benar problem yang susah diciptakan bagi pengikut positivisme. Austin sebagai pelopor positivisme hukum menyatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa yang berdaulat, sedangkan Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah kehendak dari negara. Atau dengan kata lain menyatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang positif, yakni undang-undang positifus law, dan hukum kebiasaan atau positif morality. Tetapi positif morality bisa menjadi hukum apabila telah dikukuhkan menjadi undang-undang oleh pejabat yang berwenang atau badan legislatif. Menanggapi hal ini, tokoh-tokoh legal realisme yang berasal dari kalangan praktis hukum, yakni Holmes, Jerome Frank, dan seorang ahli ilmu sosial Carl Nickerson Liewel melihat kenyataan bahwa tidak semua kasus yang ada di pengadilan, khususnya kasus-kasus berat, diatur dalam undang-undang. Sehingga pada kenyataannya hakim mempunyai peranan yang lebih bebas untuk memilih dan menentukan serta lebih kreatif dalam penerapan hukum daripada sekedar mengambil aturan yang dibuat oleh penguasa. Dalam praktiknya ternyata faktor seperti temperamen psikologis hakim, kelas sosial dan nilai-nilai yang ada pada hakim lebih berfungsi dalam pengambilan keputusan hukum pada aturan-aturan yang tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tommy. Silakan Tommy. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan ini. Sehubung dengan hal ini, W. Friedman menjelaskan bahwa menjelang abad ke-19 terjadi sikap seprisma yang sehat yang mengecam rasa puas diri para pengentu ilmu hukum analitik. Idealisme hukum baru yang terdiri dari sebagian metafisika dan sebagai sosiologis membelok dan mulai menantikan positisme analitis dan berbalik mulai menyelidikkan realistis dalam masyarakat modern. Dalam hubungan dengan hukum modern, programisme merupakan rumusan baru dari filsafat yang sangat tua, yang mendorong ke arah pendekatan baru pada hukum yang melihat ke arah barang yang terakhir, hasil-hasil dan akibat. Gerakan realis mulai melihat apa sebenarnya yang dikehendak hukum dengan menghubungkan kedua sisinya, seperti fakta-fakta dalam kehidupan sosial. Realisme yang berkembang di Amerika Serikat menjelaskan bagaimana pengadilan membuat putusan. Penemuan mereka mengembangkan formula dalam memprediksi tingkah laku hakim peradilan sebagai suatu fakta kenyataan. Jadi hal yang pokok dalam ilmu hukum realis adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum. Ciri-ciri dari gerakan ini lewat menyebut beberapa hal yang terpenting, di antaranya: 1. Realisme adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum. 2. Realisme adalah konsep hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan-tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. Realisme mengandung konsep
konsepsi tentang masyarakat yang berubah lebih cepat daripada hukum. Nomor 3, realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya ada untuk tujuan-tujuan studi. Pendapat tentang nilai harus selalu diminta agar tiap penyelidik adalah sasarannya, tetapi salah penyelidikan. Gambaran harus tetap sebersih mungkin karena keinginan pengamatan atau selanjutnya. Yang keempat, realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum. Sepanjang ketentuan dan konsepsi itu menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan dan orang-orang. Realisme menerima peraturan-peraturan sebagai ramalan-ramalan umum tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan-pengadilan. Yang kelima, realisme menekankan pada evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengikat akibatnya. Llewellyn sebagai salah satu tokoh pragmatik legal realisme menganalisa perkembangan hukum di dalam kerangka hubungan antara pengetahuan hukum dengan perubahan-perubahan keadaan masyarakat. Hukum merupakan bagian dari kebudayaan yang antara lain mencakup kebiasaan, sikap-sikap maupun cita-cita ditransmisikan dari suatu generasi tertentu ke generasi berikutnya. Dengan kata lain, hukum merupakan bagian kebudayaan yang telah melembaga. Lembaga-lembaga tersebut telah terorganisir dan harapannya terwujud di dalam aturan-aturan eksplisit yang wajib ditaati serta didukung oleh para ahli. Jadi yang namanya hukum itu bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang atau ketentuan dan peraturan tertulis, namun lebih besar ditentukan oleh hakim di pengadilan yang pada umumnya didasarkan pada kenyataan di lapangan. Hakim punya otoritas untuk menentukan hukum ketika menjatuhkan putusan di pengadilan. Meskipun putusannya itu dalam beberapa hal tidak selalu sama dengan apa yang tertulis dalam undang-undang atau aturan lainnya. Sehubungan dengan itu, moralitas hakim sangat menentukan kualitas hukum yang merupakan hasil putusan pengadilan. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa suatu kasus tidak dapat diadili karena belum ada hukum tertulis yang mengaturnya. Selanjutnya. Selanjutnya silakan Pak Ari Hermawan. Pak Ari, silakan. Ya, untuk selanjutnya, American Legal Realism. Realisme Amerika Serikat adalah merupakan pendekatan secara pragmatis dan behavioristis terhadap lembaga-lembaga sosial. Para ahli hukum Amerika mengembangkan cara pendekatan tersebut dengan meletakkan tekanan pada putusan-putusan pengadilan dan tindakan-tindakan hukum. Sumber hukum utama aliran ini adalah putusan hakim. Hakim lebih sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan. Apabila dibandingkan dengan cara berpikir aliran positivisme, sangat bertentangan karena memang aliran realisme ini merupakan reaksi dari aliran positivisme yang lebih menekan hukum hanya sebagai segala sesuatu yang tertuang dalam undang-undang. Aliran realisme ini berusaha untuk merubah cara pandang para ahli hukum di Amerika. Kaum realisme Amerika menganggap bahwa hukum itu adalah sebagai praktek, law in action, suatu pengalaman dan menganggap hukum itu harus bebas dari nilai-nilai. Llewellyn dalam bukunya yang berjudul My Philosophy of Law menjelaskan, ada waktu ketika hukum menjadi perhatian para filsuf dan dipahami sebagai bagian dari filosofi. Ada kekhawatiran baru-baru ini antara para ilmuwan sosial dengan hukum sebagai ilmu sosial. Pengacara menganggap hukum sebagai kerajinan dan sebagai profesi. Negarawan telah mengenal hukum sebagai salah satu aspek kunci dari masyarakat, sebagai panduan, sebagai alat. Dalam hukum, kebenaran masing-masing hal yang telah disebutkan adalah hal yang lebih pada bagian besar dari perselisihan antara jurisprudensi kehilangan banyak makna, dan jika fase hukum yang secara khusus untuk satu dan lain menjadi hubungan dengan hukum secara keseluruhan. Hal yang dianggap penting adalah lembaga yang berkembang dan lembaga yang diperlukan dalam masyarakat. Sebuah lembaga
tentu saja tidak pernah terdiri dari aturan sendiri ataupun cita-cita saja. Aturan sebagai salah satu bagiannya. Dalam kasus hukum, institusi mengandung salah satu bagian tubuh yang luar biasa dan sangat penting dari aturan. Terorganisir di sekitar konsep dan ditekankan melalui prinsip-prinsip. Paduan aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum yang tepat, ada aturan lain dan konsep lainnya. Teknik dirumuskan presiden konstruksi dan sejenisnya untuk membimbing manipulasi lembaga hukum. Setiap lembaga hukum akan mengandung ideologi dan ide meresap kuat. Sebagian besar implisit dan yang lulus hampir tidak disebutkan dalam buku. Oke, sekarang silakan selanjutnya Pak Iksan Yulianto. Skandinavian Legal Realisme. Aliran Skandinavia condong pada ideologi social welfare, di mana hal ini terlihat jelas dalam tulisan-tulisan Lundstedt, meskipun dia tidak pernah mengakui bahwa pemikirannya dipengaruhi oleh ideologi. Hagenstorm dipandang sebagai bapak dari aliran ini, meskipun masih terdapat beberapa tokoh lain yang sangat berpengaruh terkenal, yakni Olive Crona, Lundstedt, dan Ross. Menurut Lyot D. and Freeman, terdapat beberapa pokok pikiran penting yang menjadi mainstream dari aliran ini, antara lain 1. Law as fact. Aliran ini berkeyakinan bahwa hukum hanya bisa dijelaskan melalui fakta-fakta yang bisa diobservasi, dan studi tentang fakta ini yang disebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang kedua, theory of law. Validitas hukum adalah serangkaian abstrak dari ide-ide normatif yang disajikan dalam sebuah skema interpretasi atas fenomena hukum dalam kenyataan yang dimaksudkan untuk memprediksi aktivitas para hakim. Aturan hukum adalah aturan tentang penggunaan kekuatan dan ditujukan kepada para pejabat terkait. Oleh karena itu, hukum adalah valid jika hakim menganggapnya mengikat. Ketiga, prinsip-prinsip variabilitas. Bagi aliran realisme, merupakan hal yang tidak bisa ditawar dan menolak metafisika. Dalam perkembangan berikutnya, aliran ini lebih bersikap toleran terhadap keragaman kegunaan bahasa, keragaman fungsi bahasa, dan realitas psikologis dari keyakinan dan perasaan adalah elemen utama mengenai aturan hukum dan validitasnya dan juga hak-hak hukum. Disambut oleh Bapak Muhammad Andri, silakan. Ya, saya akan melanjutkan materinya. 4. Asal mula hukum. Asal mula hukum sejatinya adalah pertanyaan tentang asal mula histori dan faktual tentang perkembangan aturan yang luar biasa, bersifat magis, religius, yang ditemukan dalam masyarakat kini. 5. Reduksionisme dan legal konsep. Konsep dapat selalu direduksi dengan analisa atas rangkaian dalil yang setara, atau dapat disubstitusikan. 6. Theory of law. Inersia sistem hukum tidaklah mistis, atau didasarkan pada entitas yang fiktif, misalnya negara atau sifat mengikat dari hukum. Hukum diproduksi oleh sekumpulan orang yang berada dalam sebuah organisasi negara yang mampu menjalankan hukum melalui kekuatan pemaksa yang dimilikinya, dan sekumpulan orang di lembaga legislatif yang dapat menghadirkan tenaga yang dapat menghadirkan tekanan psikologis terhadap masyarakat. 7. Hukum dan moralitas. Dalam pemikiran aliran Skandinavia, gagasan-gagasan moral sebenarnya dibentuk oleh hukum. Hukum menjadi faktor utama yang mempengaruhi standar moral, terutama karena kemampuannya untuk menggunakan kekuatan untuk menegakkannya. 8. Ideologi hukum. Kebanyakan kelompok realis mendukung konsep legal ideologi, dengan menyandarkan diri pada tujuan material hukum, mengutamakan sistem hukum aktual,
sehingga menolak aspek metafisika atau penggunaan hukum alam atau nilai keadilan sebagai parameter penilaian objektif, karena menurut aliran realis, semua penilaian pastilah subjektif. Sekian, terima kasih dari Andri atas materi yang disampaikan. Sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang disampaikan pada hari ini. Kesimpulan pertama adalah bahwa paham realisme Amerika menitik beratkan pada tindakan hukum daripada hukum yang dalam buku yang ditulis atau seperti undang-undang. Pada saat ini ahli realisme menganggap bahwa hukum itu penting. Mereka pun skeptis tentang aturan melakukan pandangan terhadap hukum. Dan pokok dari beragam faktor mendukung proses pembuatan keputusan, ada beberapa realis atau fakta skeptis berfokus pada tugas pengadilan yang berupa pengumpulan fakta dan cara penting untuk proses hukum. Yang kedua adalah versi realisme Llewellyn mengasumsi hukum sebagai keterampilan yang menjadikan kerja hukum itu ada. Dan yang ketiga adalah paham realisme Amerika adalah lanjutan dari studi hukum studi. Sekian dari presentasi pemaparan tentang realisme hukum dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya, Sandi, ada Tommy, Hari Setiawan, Iksan, Muhammad Andi, dan Hari Hermawan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para penonton, para penikmat video ini. Semoga apa yang kita sampaikan, yang kami sampaikan bisa bermakna, bisa menjadi sedikit lah pemahaman pada kalian yang menonton bahwa realisme hukum di Amerika itu berbeda dengan Indonesia. Di mana kalau di Amerika itu mereka mengesampingkan tentang undang-undang, tetapi mengedepankan keputusan hakim bagaimana suatu permasalahan. Beda kalau di Indonesia. Di Indonesia sendiri adalah hakim tidak terlalu dapat membuat kesimpulan tentang pengadilan, tetapi apa yang disampaikan hakim adalah menurut undang-undang. Demikian sedikit banyak yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.